Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, punya tepung beras banyak, tapi bingung mau bikin cemilan apa. Akhirnya aku bikin cimol tepung beras, simple tapi enak. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Pertama-tama siapkan dulu wajan anti lengketnya, lalu masukkan 250 gram tepung beras. Untuk seasoningnya ada 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, kemudian ada 2 batang daun bawang yang diiris tipis-tipis. Nah, setelah semua bahan sudah masuk, kita akan tambahkan 650 ml air, lalu aduk sampai tercampur rata sampai tepung berasnya ini larut. Kalau sudah dirasa larut, sudah tidak ada lagi yang bergumpal seperti ini, selanjutnya kita akan masak. Pindahkan teflon atau wajan anti lengketnya ini ke atas kompor, nyalakan ke api besar. Untuk pertama-tama teman-teman boleh menggunakan api besar ya, supaya nanti dia lebih cepat panasnya. Karena ini prosesnya lumayan cepat, jadi teman-teman bantu aduk terus menggunakan spatula seperti ini. Kalau dirasa bagian bawahnya sudah mulai bergumpal, kita akan kecilkan apinya ke api yang paling kecil, supaya nanti bagian dasarnya tidak mudah hangus atau gosong ya teman-teman. Nah, setelah proses penggumpalan seperti ini, teman-teman harus mulai aduk terus, tidak boleh ada jeda, supaya nanti dia benar-benar menggumpal secara rata, tidak ada yang hangus bagian bawahnya, supaya nanti tidak bau sangit gitu ya, apa ya bahasa Indonesianya, tidak bau asap gosong gitu ya teman-teman. Kemudian kita aduk sampai dia menjadi suatu gumpalan seperti ini. Aduk sambil terus diratakan menggunakan spatula supaya nanti tingkat kematangannya itu bisa merata. Kita akan masak menggunakan api kecil sampai nanti adonannya berubah warna menjadi lebih pucat dan warnanya seperti yang teman-teman lihat di video. Kalau adonannya sudah matang seperti ini, kita matikan apinya, lalu kita akan angin-anginkan dulu sebentar sampai nanti adonannya ini bisa diuleni. Jadi ini adonannya masih sangat panas, kita dinginkan dulu sebentar sampai sekiranya sudah tidak begitu panas di tangan ya teman-teman. Kalau sudah mulai hangat-hangat kuku, tinggal diuleni aja menggunakan tangan. Kita pakai sarung tangan plastik supaya tidak lengket ya. Lalu kita tambahkan 5 sendok makan minyak sayur, dan ini akan kita uleni sampai adonan tepung berasnya ini atau adonan cimolnya ini jadi kalis. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Kalau sudah, terima kasih. Oke, setelah diuleni beberapa saat, ini adonannya sudah kalis, sudah bisa dibentuk ketika digumpalkan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya untuk membentuk adonannya supaya sama rata, aku menggunakan sendok takar berukuran 7,5 ml. Kita akan ambil, sebenarnya mau dibulat-bulatkan tanpa ditakar itu boleh banget, karena di sini aku supaya membuat hasilnya nanti sama rata, jadi aku menggunakan sendok takar ya. Jadi untuk ukurannya disesuaikan dengan selera teman-teman. Caranya gampang banget, tinggal ambil 1 sendok takar adonan, kemudian kita rounding sampai dia bulat sempurna seperti ini ya teman-teman. Hasilnya satu resep ini aku mendapatkan banyak banget butiran-butiran cimolnya. Selanjutnya kita akan coating menggunakan tepung panir. Di sini aku sudah siapkan air di dalam mangkuk, ini air bersih, air matang. Kemudian kita akan masukkan beberapa butir adonan cimolnya ke dalam air, langsung kita angkat seperti ini, kita tiriskan dulu sebelum dimasukkan ke dalam tepung panir. Selanjutnya kita putar-putarkan mangkoknya, kita rounding seperti ini supaya nanti bisa lebih cepat proses pelapisan tepung panirnya ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, gampang banget dan ini tuh simple, nggak butuh waktu lama teman-teman, satet udah jadi deh. Yuk aku ulangin sekali lagi, adonan cimolnya pertama-tama dimasukkan ke dalam air supaya nanti bisa lebih lengket gitu ya tepung panirnya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam adonan tepung panir dan diguling-gulingkan. Nanti hasilnya seperti ini teman-teman, sudah jadi, sudah semua kita lapisi dengan tepung panir. Dan ini bisa teman-teman jadikan stok frozen food, tinggal disimpan di dalam plastik kedap udara, kemudian disimpan di dalam freezer ya. Atau kalau mau bisa langsung digoreng aja dengan
dengan menggunakan api sedang cenderung kecil, lalu masukkan cimol tepung berasnya. Kita akan goreng sampai nanti bagian luarnya itu kering crispy, tapi tetap lembut di bagian dalam. Kalau bisa menggunakan minyak yang cukup banyak supaya nanti dia terendam semua ya teman-teman. Kita akan masak menggunakan api sedang cenderung kecil, tujuannya supaya nanti dia lebih matang sampai bagian dalam. Nah, nggak perlu dibalik, cukup diputar-putar, di rounding gitu di atas wajan supaya nanti dia matang sempurna. Terus kalau bagian luarnya warnanya sudah berubah menjadi kuning keemasan atau golden brown, tinggal diangkat lalu ini kita tiriskan aja. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, cimol tepung beras. Hanya dari bahan dasar tepung beras aja teman-teman bisa mendapatkan cemilan yang seenak dan sebanyak ini hasilnya. Mau dijadikan ide jualan bisa banget, tinggal dikemas aja menggunakan mika dengan size yang teman-teman lihat di video. Untuk contohnya aku mengisi satu mika ini menjadi 6 pieces bola-bola cimol, kemudian tinggal dilapisi aja dengan saus pedas, kemudian ditambah lagi dengan mayonaise. Ini cantik banget, nggak cuma tampilannya yang cantik, tapi rasanya enak banget. Gurih di bagian dalam, lembut, kemudian crispy-nya juga dapat, apalagi ditambah dengan cocolan saus sambal dan juga mayonaise. Ini tuh rasanya enak banget. Bisa dilihat dari dekat, kurang lebih nanti hasilnya itu seperti ini. Tinggal kita makan aja bareng lapisan dari saus tomat dan juga saus sambal ataupun mayones. Ini rasanya enak banget. Bagian luarnya garing, kemudian bagian dalamnya itu tetap lembut teman-teman. Ada rasa ciri khas dari tepung berasnya. Dan kalau misalnya ini sudah dingin, memang teksturnya tidak se-crispy dan seempuk ketika baru matang. Jadi kalau bisa dimakan ketika baru banget matang, tapi kalau diinapkan juga nggak apa-apa, nggak masalah, nggak keras seperti batu kok. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.